Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, saya izin berbagi untuk penyusunan renov fakultas dan program studi. Yang dibutuhkan yang pertama adalah file dari kami, yaitu file Excel renov untuk renov prodi dan nanti fakultas. Yang kedua adalah file matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program studi dari masing-masing lembaga akreditasi mandiri atau LAM. Di sini saya mencontohkan untuk LAM teknik, program studi sarjana. Jadi untuk mengisi dari masing-masing sheet di sini, visi misi, tata pamong, mahasiswa, sumber daya, keuangan, pendidikan, penelitian, PKM sampai keluaran ada 9 kriteria untuk renov kali ini disepakati untuk mengikuti borang akreditasi. Maka dari itu, Bapak Ibu tinggal eh, mengcopy paste dari borang akreditasi. Nanti yang diisi adalah bagian strategi sampai ke kanan. Sedangkan indikator kita kopas dari matrik penilaian. Baik, kita mulai di sini. Kita lihat bahwa di dalam matrik penilaian ada kondisi eksternal dan profil. Ini kita lewati, tidak kita isikan. Kita mulai isikan dari kriteria yang pertama, yaitu visi, misi, tujuan, dan strategi. Di dalam kolom indikator ada pernyataan kesesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi VMTS, unit pengelola program studi atau UPPS terhadap VMTS perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi yang dikelola. Ini tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam indikator kinerja. Jadi yang indikator kinerja kita isikan dari indikator di dalam kolom penilaian orang akreditasi. Kemudian kolom berikutnya adalah target kinerja. Target ini adalah target kita apabila kita menginginkan unggul, maka target kita adalah skor 4 di dalam penilaian akreditasi. Skor 4 di sini ada kolom nilainya 4, maka kita copy di sini untuk kolom skor 4. Ada pernyataan visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan membayang visi dan seterusnya, kita copy. Ada dua syarat di sini indikator target, kita ke target kinerja kita kopikan di sini. Kepastekan ya, maaf. Kita paste. Jadi ini adalah target kita dalam setahun untuk membuat Remenop ini. Usahakan ya, namanya target juga yang paling maksimal, skor yang maksimal yaitu skor 4. Jadi kita isikan targetnya yang memiliki skor 4. Nah, kalau Bapak Ibu ngisikan yang skor 3 nanti ya tidak bisa menuju ke unggul. Nah, kita harus mengisikan skor yang keempat. Demikian ya, yang kedua berikutnya adalah pernyataan di bawahnya. Kita copy, kemudian kita pastekan ke nomor 2. Kemudian yang ketiga, pemahaman. Yang keempat, strategi pencapaian.
copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, untuk visi, misi, tujuan, dan strategi hanya ada 4 indikator kinerja utama. Kemudian target kita isikan kolom yang ada angka 4 di bawah angka 4. Ini tadi yang kedua, copy, isikan di sini, paste. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Nah, ini indikator kinerja dan target. Ini semua kita kopas dari borang akreditasi. Nah, yang perlu kita isikan adalah strategi pencapaian. Strategi yang pertama, visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan membayungi visi keilmuan dan seterusnya. Maka di sini bagaimana strategi pencapaian. Tentu saja di sini berupa dokumen. Ada ini kesesuaian, berarti di dalam dokumen ada visi, misi, tujuan. Sebagai contoh, di teknik mesin sendiri ada strategi. Strateginya bagaimana untuk mencapai visi ya? Fakultas menyusun, fakultas ini UPPS ini. UPS menyusun visi yang mencerminkan visi. Jadi kita kalimatnya hampir sama, hanya diubah bagian depan. PPS. Oke. Jadi kalau targetnya ada 2, maka strateginya juga ada 2. Tidak boleh kurang dari 2 ya. Lebih dari 2 boleh. Kalau targetnya 2, tidak mungkin kita strateginya hanya 1, minimal 2. Kemudian kita isikan baseline. Apabila sudah ada dokumen, maka bisa kita isikan baseline-nya adalah 100%. Kemudian targetnya yang 2025 tentu saja tetap 100%, tidak mungkin berkurang. Nah, kemudian program kerja, apa yang kita lakukan dalam 1 tahun antara 2024 sampai dengan 2025 nanti untuk eh, menyusun visi. Nah, program kerja ini tidak harus ada karena dilaksanakan setiap tahun. Apabila ini sudah ada dokumen yang isinya visi misi dan nilainya 100%, maka di sini tidak perlu ada program kerja. Kecuali kalau di sini belum baseline belum 100% dan targetnya 2025 adalah 100%, maka di sini harus diisi. Bagaimana cara mensusun? Apa program kerjanya? Misalkan mengadakan workshop. Jadi program kerja itu eh, yang akan kita kerjakan secara nyata atau real selama 1 tahun. Misalkan mengadakan workshop peninjauan visi VMDS. Bisa UPPS ataupun Prodi. PPS dan Prodi. Jadi apa yang kita lakukan dalam 1 tahun itu, misalkan visinya belum mencerminkan, belum memayungi visi keilmuan, nah, maka
kita meninjau, mengadakan workshop peninjauan. Nah, ini nanti program kerja ini yang akan kita apa, ajukan dananya atau anggarannya. Jadi ini akan nanti dibuat KAK, kerangka ajuan kegiatan yang di dalamnya ada dana. Ini program kerja ini penting. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi program kerja, maka nanti tidak bisa diajukan untuk dananya. Eh, Kegiatannya satu bisa karena ini ada satu program studi untuk mencapai dua strategi boleh. Eh, Mengadakan workshop peninjauan VMTS, PPS, dan Prodi. Buktinya apa? Buktinya adalah dokumen peninjauan VMTS. Kemudian berikutnya ada juga dokumen VMTS sendiri. VMTS. PIC-nya siapa? Di sini karena ada UPPS dan Prodi, maka ada dua PIC untuk PPS sendiri dan Prodi sendiri. Centang, Bapak Ibu, biar nanti untuk fakultas dan program studi. Nah, berikutnya seperti ini dan seterusnya. Yang Bapak Ibu isikan adalah strategi, baseline 2025, program kerja, bukti kerja sampai ke PIC. Sedangkan yang indikator dan target kinerja kita copy dari borang akreditasi. Demikian dari saya, cukup. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut melalui chat atau bertemu langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.